Presiden Prabowo rilis program paket stimulus ekonomi 8+4+5. Indonesia kirim pasukan terpilih untuk warga Gaza. Menhan RI komitmen perkuat penertiban aset negara. Diserang gangster, seorang warga mengalami luka bacok. Borneo tundukkan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 5 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kami awali Menyapa Indonesia Malam dengan informasi di mana Presiden Prabowo Subianto secara resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Program paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025. Program paket ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Adapun beberapa program, yakni subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta, perluasan insentif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja lepas, termasuk pengemudi ojol, hingga program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah dilakukan untuk sektor padat karya. Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun.
Dari Jakarta, Farizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Diskon iuran ini diberikan sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik. Pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, supir hingga kurir logistik. Diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2025. Target penerima akan mencapai 731.361 orang dengan total anggaran 36 miliar yang akan disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun manfaat yang diterima dari PBPU dari JKK yakni santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian dengan total menerima 42 juta. Selain itu, manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan, bunganya akan diturunkan sebesar 2%. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol. Dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program uang terkait dengan perumahan. Nah ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%. Ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi slip dari OJK. Nah ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya dan ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari Jakarta, Farizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Komoditas strategis merupakan barang atau produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Komoditas ini dapat berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan negara. Melihat betapa vitalnya hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mulai menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kedaulatan atas berbagai sumber daya alam dan energi milik negeri sendiri. Artinya di sini sesuai dengan program Astacita kita bahwa kita akan mengarah kepada hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian.
Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak, ya tentunya itulah yang menyebabkan angka pendapatan kita menjadi turun. Saya kira itu. Jadi komoditas strategis itu untuk memperhatikan sektor bagaimana tata kelola dan tata niaga. Ini komoditas strategis ini mengacu kepada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi tidak terlepas daripada hasil ternak, tidak terlepas juga dengan hasil-hasil perkebunan menjadi seperti contohnya pertekstilan ya. Pertekstilan itu kan bahan tekstil itu bisa dari kapas, bisa dari remin, bisa dari polyester dengan bahan baku dasarnya bermacam-macam. Nah, hal ini kan bisa apakah ada pilihan yang secara alternatif, apakah ada pilihan mungkin ada kualitas, misalkan kalau kapas kita berkurang mungkin ada remin dan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada perhatian dan tidak ada tata kelola dan apalagi tata niaganya, sudah barang pasti ya kesemuaannya itu kalau tidak ada aturannya, ada pengaturannya, sudah barang pasti itu akan anjlok dan akan tidak memiliki satu daya kekuatan untuk mengarah kepada ketahanan yang berasaskan pada kemandirian dan RUU ini diharapkan mampu memperkuat nilai komoditas strategis Indonesia dari hulu hingga hilir industri perkebunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar membuka kick-off aksi bersama pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan yang dilarang untuk penggunaan pada sediaan farmasi dan pangan olahan. Acara yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam menutup celah penyalahgunaan bahan berbahaya yang beredar ke dan dari Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan penanganan penyalahgunaan bahan berbahaya harus dimulai dari hulu melalui sinergi pengawasan rantai pasok. Dalam hal ini BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi Digital, Kepolisian, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah peredaran bahan berbahaya seperti merkuri, formalin, atau kandungan kimia obat yang dapat merugikan masyarakat. Taruna menyampaikan penguatan rantai pasok ini tak hanya melindungi masyarakat dari produk kosmetik, obat herbal, atau makanan olahan yang berbahaya, tetapi juga memberikan perlindungan kepada industri legal dalam negeri. Melalui aksi ini, Taruna menyatakan komitmen untuk menjaga kesehatan publik dan mendorong sinergi nasional dalam pengawasan obat dan makanan demi keselamatan rakyat Indonesia. Kita punya komitmen bersama bahwa ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mari kita kerja bersama-sama, khususnya berhubungan dengan rantai pasok bahan dasar. Kita masuk ke hulunya. Untuk apa? Pencegahan. Sebelum masalah itu sampai ke orang, sebelum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya ilegal untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh paling konkret, kalau misalnya bahan baku kosmetik yang mengandung merkuri kita tahan di ujung, tentu tidak akan ada dijual di lapangan kan. Demikian juga bahan kimia obat kalau kita tahan dari hulunya, tidak akan sampai masuk ke obat-obat herbal atau makanan-makanan yang mengandung itu, atau formalinnya kita awal dari bawah, dan itu kan domainnya ada di Bea Cukai, ada di perdagangan, dan seterusnya. Jadi kita sekarang melangkah lebih jauh lagi, bersama-sama, bukan hanya Badan POM, untuk apa? Dengan ke Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kita dengan karantina, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital, kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kita bekerja sama dengan Kepolisian, dengan Lingkungan Hidup, dan bukan hanya itu, dengan pengusaha sendiri yang legal, pengusaha legal, supaya kita lindungi juga bukan hanya rakyat, industri-industri legal ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau Kulit yang ditemukan mengandung etilen oksida di Taiwan bukan ekspor resmi dari produsen Indofood. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa produk tersebut diduga diekspor oleh trader tanpa sepengetahuan produsen dan saat ini sudah ditarik dari pasaran oleh otoritas Taiwan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan temuan mie instan di Taiwan terkait kandungan etilene oksida terjadi karena perbedaan standar antar negara. Taruna menjelaskan bahwa Indonesia mengikuti standar WHO dengan batas maksimal 0,1 mg yang masih diperbolehkan, sementara beberapa negara lain bahkan memberi batas hingga 0,7 mg. Namun untuk di negara Taiwan, ketentuan yang berlaku lebih ketat, yaitu kadar etilen oksida harus di angka 0. Taruna menyampaikan produk yang dipermasalahkan bukan merupakan ekspor resmi dari produsen di Indonesia, melainkan diduga merupakan produk yang dibawa secara pribadi oleh individu. Intinya begini, ini berhubungan dengan temuan mie instan yang ada di Taiwan. Isinya mengandung etilen oksida. Nah, etilen oksida kalau menurut standarnya, ada beberapa negara, kalau kita mengikuti standar WHO. Standar kita itu 0,1 miligram. Itu masih diperbolehkan. Nah, tapi ada beberapa negara, itu juga ada. Bahkan di beberapa negara yang lain ada yang sampai 0,7. Itu masih diizinkan, tapi kalau kita jangan lewat 0,1, itu standar yang ada di negeri kita. Nah, selama dia di bawah itu masih diperbolehkan etilen oksidanya. Tapi ada beberapa negara, khususnya ada 2 negara yang saya tahu yang menginginkan zero. Salah satunya adalah Taiwan. Oleh karena itu, pada saat produk itu masuk ke Taiwan, itu dipermasalahkan. Nah, tapi harus saya klarifikasi bahwa menurut kami sudah panggil dari Indofood, bahwa itu bukan distribusi yang sifatnya ekspor dari Indonesia. Itu mungkin barang bawaan yang ada di sana. Jadi kesimpulannya, yang ada di Taiwan itu bukan diperdagangkan sebetulnya, tapi dibawa oleh orang. Tapi apapun namanya, ini menjadi atensi kita, atensi Badan POM. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ekspedisi Macan Tutul Jawa di Pegunungan Sanggabuana, Kabupaten Karawang yang dilepas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Februari lalu berhasil mencatat temuan penting dalam survei populasi satwa dilindungi. Hasil penelitian tahap pertama mengungkap keberadaan 19 individu macan tutul Jawa dan macan kumbang, termasuk 2 anakan macan, serta satwa langka lain seperti elang Jawa. Melalui 40 unit kamera jebak yang dipasang di kawasan Pegunungan Sanggabuana, tim berhasil merekam 198 aktivitas satwa liar, termasuk populasi macan tutul Jawa, yang menjadi temuan penting dalam sejarah penelitian di kawasan Resimen Latihan Tempur atau Menlatpur Kostrad, Karawang, Jawa Barat. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, ekspedisi ini merupakan wujud komitmen TNI AD untuk menjaga kelestarian alam, sejalan dengan program unggulan TNI AD Bersatu dengan Alam. Koordinator TNI Survei dari Sanggabuana Conservation Foundation, Bernard Wahyu Wiranta, menjelaskan bahwa data survei ini menjadi dasar penting untuk usulan perubahan status hutan Sanggabuana menjadi kawasan konservasi. Prajurit Menlatpur Kostrad juga ambil peran langsung, mulai dari penelitian, patroli anti perburuan, hingga pencegahan perambatan hutan, yang terbukti berhasil menekan angka perburuan satwa dilindungi. Hingga Agustus 2025, tahap pertama survei telah rampung dan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan harapan hasil ekspedisi ini dapat mempercepat penetapan Pegunungan Sanggabuana sebagai kawasan konservasi. Dari Karawang, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Keberhasilan KDMP Pucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Dalam peninjauannya, Menko mengungkapkan keberhasilan KDMP
Ucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis, seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pola ini diharapkan dapat direplikasi, sehingga Kopdes menjadi motor inovasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dihasilkan dari beras lokal, jadi mereknya juga ada Koperasi Desa Merah Putih ini. Produksi yang dari sini diserap, petaninya untuk, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Menko pun mengungkapkan bahwa pesantren juga berperan sebagai pembina dan mentor bagi koperasi desa yang baru berkembang, mentransfer pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa. Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ramah Lingkungan di Pesantren Welas Asih Garut pada 14 September 2025. Masjid kembar Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini akan dibangun dengan 12 ton sampah plastik, setara dengan menyelamatkan 8.000 pohon dari penebangan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ramah Lingkungan di Pesantren Welas Asih Garut pada Minggu 14 September 2025. Masjid kembar Ar-Rahman Ar-Rahim ini dibangun dengan 12 ton sampah plastik, setara dengan menyelamatkan 8.000 pohon dari penebangan. Selain itu ditambah 24 ton gabah padi sebagai bahan bangunan. Pembangunan ini dinilai sebagai wujud nyata bahan sampah bisa diubah menjadi berkah. Menhub menyampaikan harapannya agar masjid ini bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan rumah ibadah dan pembangunan publik lain di seluruh Indonesia. Mengubah niat membangun menjadi aksi nyata menyelamatkan hutan. Dan juga mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk Indonesia dan dunia bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat dan selama ini justru mengganggu dapat dimanfaatkan untuk bahkan menjadi bahan mendirikan tempat suci, tempat ibadah. Redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang meninjau langsung hutan adat Lewung Kramat di Kampung Adat Kuta Ciamis. Dan kampung ini, pemirsa, dinilai sebagai bukti nyata bagaimana kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan mitigasi perubahan iklim dan kedaulatan ekonomi masyarakat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung hutan adat Lewung Kramat di Kampung Adat Kuta Ciamis. Dalam kesempatan itu, Menhub ikut menanam pohon aren hingga melihat aktivitas warga di Taman Madu Sekarwangi. Melalui caption yang dibagikan di akun sosial media Instagram @rajaantoni pada 14 September 2025, disampaikan di Kampung Kuta terdapat lebih dari 1.000 pohon aren produktif, di mana setiap keluarga mengelola rata-rata 7 pohon dengan hasil harian 10 hingga 15 liter nira per pohon yang diolah menjadi 9 hingga 21 kg gula aren setiap hari. Dan keramat, hutan larangan, di mana dengan istilah Malabar disebut pamali, mereka bisa menjaga kampung ini tanpa banjir, tanpa longsor, karena hutannya dijaga dengan baik. Kampung ini dinilai sebagai bukti nyata bagaimana kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan mitigasi perubahan iklim dan kedaulatan ekonomi masyarakat. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Qatar bakal respon serangan Israel ke Doha. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 ini fokus pada pengamanan dan penyaluran makanan bagi warga sipil yang terdampak gempuran rudal Israel. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 diperkuat 88 personil, terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis, menggunakan 3 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skadron Udara 31.
Operasi bantuan kemanusiaan ini telah berlangsung sejak 17 Agustus hingga 9 September 2025 dengan total logistik sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundel yang dikirim melalui airdrop dari Yordania dan Mesir. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pengiriman pasukan merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina. Sekaligus komitmen TNI dalam operasi militer selain perang sesuai amanat undang-undang. Sebagai bagian dari penugasan, perlengkapan airdrop berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel logistik dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di East Cairo Air Base. Kegiatan penyerahan dihadiri Dubes RI di Kairo, Atase Pertahanan RI East Cairo Air Base Commander, serta Brigade Commander LTC Esa Mustafa Mahfuz. Simpo TV melaporkan. Satgas Garuda Merah Putih II resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Penyambutan dilakukan di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 13 September 2025 dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Satgas Garuda Merah Putih II resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Kasau menyebut keberhasilan misi distribusi bantuan logistik ke Gaza lewat udara menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Misi yang digelar atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung sejak 13 Agustus hingga 13 September 2025. Selama operasi, Satgas GMP-2 berhasil melaksanakan 16 sorti airdrop dari Yordania dengan total 91,4 ton atau 520 bundel bantuan logistik, melampaui target awal sekitar 80 ton. Misi ini menjadi bagian dari Solidarity Part Operation 2, operasi multinasional yang melibatkan lebih dari 15 negara dengan Yordania sebagai lead nation. Mereka diterima dengan baik, kemudian tanggal 17 Agustus melakukan dropping pertama. Dari tanggal 17 mereka melakukan dropping sampai dengan tanggal 28, total yang sudah di-drop seberat 91,4 ton. Dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di-drop di Gaza. Selama di Palestina, mereka tergabung dalam Solidarity Operation. Ya, jadi ada 15 negara yang tergabung di dalam multinasional untuk perbantuan kemanusiaan di Gaza. Hanya tanggal 27 dan 28 mereka tidak bisa melaksanakan karena tidak mendapat rilis dari otoritas terkait. Keberhasilan tersebut menegaskan profesionalisme TNI, sinergi bangsa, sekaligus komitmen Indonesia mendukung rakyat Palestina dan nilai kemanusiaan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat menuju Gaza untuk memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis turut melepas pelayaran dengan membawa bendera Palestina dan membakar flare. Sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat dari Pulau Cyrus menuju Gaza pada Minggu 14 September 2025 untuk bergabung dengan armada internasional yang bertujuan memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis terlihat berkumpul di pelabuhan sambil melambaikan bendera Palestina dan membakar flare serta mengumandangkan slogan untuk mendukung misi kemanusiaan. Rekaman juga menunjukkan para awak kapal menyiapkan spanduk dan memasang bendera Palestina di atas kapal. Seorang anggota flotilla yang juga pembuat film asal Yunani, Kostas Forikos, mengatakan saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. Sementara aktivis lain, Alexandros Delatolas, menegaskan misi tersebut adalah untuk membuka jalur kemanusiaan menuju Gaza dan memecahkan blokade yang disebutnya ilegal oleh Israel. Para penyelenggara menyebut armada global Sumut Flotilla ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza. Para aktivis juga berarak melalui pelabuhan sambil membawa spanduk dengan tulisan "No one is free until we are all". Sebelumnya, otoritas Israel memperingatkan setiap upaya memecahkan blokade tanpa izin adalah tindakan berbahaya dan melawan hukum serta dinilai dapat merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, negara Qatar akan memberikan respon cepat yang legal atas serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu. Qatar turut menyoroti tindakan Israel yang selalu berada di luar batasan negara dalam persoalan konflik yang ada.
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, memastikan negaranya siap menghadapi segala bentuk ancaman atas Qatar dengan jaminan hukum internasional. Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahman usai serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu yang menargetkan pimpinan Hamas. Dirinya menyebut serangan ini tergolong sebagai tindakan terorisme negara di Qatar. Adapun serangan tersebut hanyalah menggagalkan upaya deeskalasi dan menegaskan rencana pemerintah Israel untuk menolak keras jalur damai dalam penyelesaian konflik Palestina. إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، وهو نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة ويضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke dalam negeri. Pemirsa, Menteri PKP Marwar Sirait pada Sabtu 13 September 2025 menyapa para pengembang perumahan subsidi di Sulawesi Selatan yang tergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Ara juga meminta kepada para asosiasi pengembang untuk menyampaikan laporan pemerintah daerah yang belum melaksanakan BPHTB dan PBG gratis. Sosialisasi kredit perumahan berubah menjadi momen haru dan bahagia untuk pengurus Asosiasi Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia pasca kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Marwar Sirait menjadi tamu penting dalam sosialisasi kredit perumahan di Hotel Claro Jalan AP Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 September 2025. Momen haru terjadi ketika Bang Ara menyerahkan 1 unit rumah kepada keluarga Ali Topan, pria disabilitas peduli lingkungan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dengan semangat tanpa pamrih, Ali Topan menjadi aktivis peduli lingkungan di Pinrang. Setelah momen haru, ada juga momentum bahagia untuk para pengembang. Para pengembang ini mendapatkan penghargaan dari Marwar Sirait. Ketua OKK Apersi Sulsel Haji Darwis Daeng Nai dapat penghargaan dari perusahaan Daeng Nai, jadi salah satu perusahaan terbanyak merealisasikan kredit kepemilikan rumah subsidi terbanyak pada tahun 2024 lalu. Kalau menghadirkan pemikiran-pemikiran yang visioner dan cara-cara yang bisa membantu para pengusaha supaya makin bermakna. Kita aturan itu kan harus bermakna bagi ekosistem. Saya tidak ragu-ragu ekosistem kita itu yang sangat penting adalah pengembang. Ya. Untuk pengembang, konsumen, itu adalah ekosistem perbankan, ya, itu adalah ekosistem yang penting, kepala daerah, menteri yang terkait, menyangkut perizinan, itulah ekosistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyampaikan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jakarta sebagai prioritas utama dalam peluncuran kebijakan Perkotaan Nasional 2045. Giant Sea Wall disebut sebagai strategi penyelamatan infrastruktur nasional mengingat besarnya kontribusi PDB yang berasal dari pantai utara Jawa, khususnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dalam paparannya, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan bahwa lebih dari 56% PDB nasional berasal dari Pulau Jawa dan 70% diantaranya terletak di pantai utara. Hal itu disampaikan dalam peluncuran kebijakan perkotaan nasional Senin 15 September 2025 di kantor Bappenas Jakarta. Rahmat menyebut 26% PDB nasional berasal dari kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, dengan 18% berasal langsung dari ibu kota Jakarta. Rahmat menegaskan penyelamatan pantai utara Jakarta melalui proyek Giant Sea Wall sebagai cara untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan Perkotaan Nasional 2045, Bappenas menyusun strategi komprehensif untuk mengintegrasikan infrastruktur pertahanan pantai, pengembangan kawasan baru, serta ketahanan lingkungan perkotaan. Giant Sea Wall adalah model baru pengembangan
kawasan baru juga. Kenapa Giant Sea Wall harus didahulukan? Ternyata dari perhitungan teman-teman kami di Bappenas, bahwa 56% lebih PDB kita ada di Jawa. 70% dari 56% ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 26% ada di aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan 18% ada di Jakarta. Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah menyelamatkan Indonesia. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 4, Satgas PKH resmi menyerahkan ratusan ribu hektar lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Penyerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan hutan nasional. Jampitsus Kejaksaan Agung yang juga Kepala Satgas PKH, Febri Adrianza, menegaskan bahwa hingga saat ini, Satgas telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 3,3 juta hektar atau lebih dari 300% dari target yang ditetapkan. Dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali tahap 4 yang digelar di Kejaksaan Agung, Febri menyampaikan dari jumlah tersebut sebesar 1,5 juta hektar sudah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Sedangkan sisa lahan seluas 1,8 juta hektar, Febri menyebutkan masih dalam proses verifikasi untuk tahap selanjutnya. Dari jumlah 3,3 juta ini, kami telah menyerahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 833.413,46 hektar. Jadi kami telah serahkan ke Agrinas seluas 833.000 sekian hektar. Dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup seluas 81.793, yaitu Taman Nasional Teso Milo. Alhamdulillah pada hari ini Satgas PKH kembali akan menyerahkan lahan kawasan hutan tahap 4 seluas 678,44 hektar. Jadi di tahap keempat ini akan ada tambahan luasan kebun sawit yang kita serahkan kepada PT Agrinas sebesar 674.000 hektar. Terdiri dari 245 perusahaan atau korporasi yang tersebar di 15 provinsi. Jumlah keseluruhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kebun sawit yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi seluas 1.507.591,9 hektar. Sedangkan sisa luas kawasan hutan seluas 1.817.542 ini masih dalam proses verifikasi. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antar lembaga dalam menjaga kedaulatan negara atas kawasan hutan, serta memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Dari Jakarta, Jian Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah. Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional.
Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Syekh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau lokasi terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan setelah menyelesaikan agenda perjalanan dinas luar negeri di Uni Emirat Arab dan Qatar. Setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab dan Qatar, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya ke Bali. Pada Sabtu 13 September 2025, Presiden tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar pukul 12 WITA. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di bandara disambut oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI, Pik Budiakto, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Setelah penyambutan, Prabowo langsung menuju sejumlah lokasi yang terdampak banjir menggunakan kendaraan dinas maung putih. Menurut data BNPB, bencana banjir melanda Bali dalam beberapa hari terakhir dengan lebih dari 120 titik di 7 wilayah administrasi kabupaten kota. Wilayah terparah berada di Denpasar dengan total 81 titik banjir terpantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga di Denpasar, Bali yang terdampak banjir pada 13 September 2025. Kunjungan ini juga meliputi kisah yang menarik, yaitu seorang warga yang diselamatkan oleh anjing peliharaannya saat banjir melanda. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berjalan menyusuri jalan kecil di kawasan terdampak dan berdialog langsung dengan warga. Ia mendengarkan berbagai keluhan dan cerita dari masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada Rabu 10 September 2025. Prabowo juga memperlihatkan secara langsung kondisi kerusakan serta dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Ia memberikan dukungan moral kepada warga yang terkena musibah dan juga memastikan pemerintah akan berupaya membantu pemulihan kondisi di daerah tersebut. Kunjungan Prabowo ini juga bertemu dengan seekor anjing peliharaan yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir melanda. Anjing tersebut bertindak dengan menggonggong pada dini hari sehingga memperingatkan pemiliknya saat tertidur sebelum banjir datang. Prabowo pun memberikan pujian kepada anjing tersebut. Kamu cantik sekali sih kamu. Kan cantik. Kamu juga cantik kamu. Tapi giginya kemana? Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permen. Coklat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sehat Pak ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Bandung gelar aksi bersih-bersih massal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menhan RI Syafri Samsudin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung ini menegaskan dukungan penuh dari Kemhan terhadap upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Penyerahan aset ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mengembalikan kepemilikan sah negara atas sumber daya alam. Dalam operasinya, Satgas PKH telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 8 bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektar, jauh melebihi target awal yang ditetapkan. Penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap dan penyerahan tahap keempat ini saja mencakup lahan seluas lebih dari 674.000 hektar. Secara keseluruhan, total lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara
mencapai sekitar 1,5 juta hektar, termasuk sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Sementara itu masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan lainnya yang sedang dalam proses verifikasi dan akan segera diserahkan. Baru-baru ini Satgas berhasil menguasai kembali lahan dari 2 perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini dapat menghitung dan menagih denda administratif kepada subjek hukum yang terlibat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga dan komunitas Kota Bandung menggelar aksi bersih-bersih massal di kawasan Jalan Cikapayang, Dago hingga sekitar Gedung Sate. Aksi itu dilakukan di kawasan Jalan Cikapayang, Dago hingga sekitar Gedung Sate pada Minggu 14 September 2025. Dalam rangka memperingati World Clean Up Day 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung bersama ribuan relawan dari berbagai komunitas menggelar aksi bersih-bersih massal. Wali Kota Bandung Warhan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang hadir dalam aksi gotong royong membersihkan kota. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung perbaikan fasilitas publik yang turut dilakukan secara simbolis. Salah satunya ikon tulisan Dago yang sempat rusak akibat aksi vandalisme. Farhan berharap kegiatan serupa bisa digelar secara merata di berbagai wilayah Kota Bandung, tidak hanya di kawasan utara. Aksi bersih-bersih massal ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Bandung berharap gerakan ini menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk melaksanakan kegiatan serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kampung Adat Kuta Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 13 September 2025. Menhut Raja Antoni menyebut Kampung Adat Kuta mencerminkan mitigasi perubahan iklim yang nyata. Menhut Raja Antoni juga bermalam di rumah warga bersama warga Kampung Adat Kuta. Raja Antoni mengatakan ingin turut merasakan secara langsung suasana dan kondisi di Kampung Adat Kuta. Dalam kunjungannya, Menhut didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfud dan penasihat utama Menteri Bidang Lingkungan dan juga Ekologi Willy Smith. Menhut bersama warga ngaliwet atau makan bersama dan juga berdiskusi terkait pengolahan aren. Sebanyak 1.000 pohon aren produktif dan dimanfaatkan secara merata di Kampung Kuta, di mana setiap keluarga mengelola 7 pohon dengan produksi harian rata-rata 10-15 liter per pohon, menghasilkan total 9-21 kg gula aren per hari di setiap pohon. Pagi harinya di Kampung Adat Kuta, Menhut Raja Antoni juga meninjau lokasi perhutanan sosial di Hutan Adat Leuweung Karamat. Menhut juga meninjau menanam aren hingga mengecek Taman Madu Sekarwangi. Saya datang ke sini tidak mau berceramah, Pak, tapi saya justru ingin belajar. Saya sudah baca sejarahnya, tapi ingin langsung mengalami, melakoni. Dan budaya seperti inilah yang survive, yang tetap bisa bertahan di tengah berbagai macam persoalan yang dirumuskan oleh orang-orang pintar sebagai climate change, perubahan iklim. Ternyata praktek bagaimana mengatasi isu global itu sudah dipraktekkan di sini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani kembali melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk mematangkan pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, Rosan juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang akan menunjang fasilitas bagi jamaah haji Indonesia. Dalam rangka menegaskan komitmennya untuk pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah untuk mengawal langsung pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, Rosan tak hanya melakukan pembahasan bersama Royal Commission for Makkah City and juga Holy Sites, namun Rosan juga menindaklanjuti diskusi dengan Masar Project, Novetel Taker, Dala Group, Sedco Capital Fund, dan lainnya. Hal tersebut ia lakukan dalam rangka memastikan setiap proyek berjalan dengan dukungan kebijakan, kepastian hukum, serta akses kolaborasi lintas lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Jeddah, akan kembali ke Jakarta selama 2 hari perjalanan di Jeddah dan juga di Mekah, dalam rangka mewujudkan harapan dari Bapak Presiden Prabowo dan juga masyarakat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Insya Allah bisa terlaksana. Kami bertemu dengan
banyak sekali pihak, termasuk dari pihak pemerintah, Kementerian Investasinya, Royal Commission Mekah, dan yang lain-lain. Dan tentunya adalah follow up dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah di dalam pertemuan ini responnya tetap positif dan kita akan mengajukan penawaran sesuai yang sudah dijadwalkan oleh Royal Commission of Mekah pada akhir bulan Oktober. Alhamdulillah di tengah padatnya kesibukan di Jeddah dan Mekah ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah umroh. Mohon doa dan restunya, semoga yang kami lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dan karunia dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan sebelumnya, Rosan juga telah meninjau lebih dari 10 lahan kandidat dan 3 proyek besar di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa Timur berlangsung di Masjid Al-Akbar Surabaya pada 12 hingga 14 September 2025. Dengan penyelenggaraan FESYAR Jawa Timur kembali mengukuhkan diri sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah FESYAR Jawa 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini menciptakan satu gerbang, yaitu Sinergi Amanah, Tumbuh Unggul sebagai Gerakan Ekonomi Syariah Regional Jawa Bangkit. FESYAR Jawa 2025 mengajak partisipasi 100 UMKM memberikan pertunjukan hiburan Islami, mengadakan berbagai macam lomba di bidang ekonomi syariah dan juga membuka aksi donor darah. Kita membutuhkan sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jawa Timur memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan ekspor. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang juga menegaskan potensi Jawa Timur sebagai pusat ekspor nasional yang juga di mana memiliki 97,28% masyarakat beragama Muslim. Tentu kita berharap bahwa pelaksanaan FESYAR tahun 2025 ini akan menjadi bagian dari pendorong penyemangat dari Jawa untuk dunia. Festival Ekonomi Syariah 2025 kali ini mengangkat tema sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah Jawa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI Partai Golkar secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru untuk 5 tahun mendatang. Nama Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun didapuk menjadi Ketua Umum Organisasi Sayap Kanan milik Partai Golkar tersebut. Organisasi sayap kanan Partai Golkar yakni SOKSI secara resmi mengumumkan perangkat kepengurusan baru setelah menerima surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum. Kepengurusan ini terbentuk usai musyawarah nasional pada 20 Mei lalu. Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun diberi mandat sebagai Ketua Umum organisasi tersebut periode 2025 hingga 2030 ke depan. Adapun secara luas, susunan inti Dewan Pimpinan Nasional SOKSI antara lain Putri Komarudin sebagai Sekretaris Jenderal, Adi Mahendra Putra sebagai Bendahara Umum. Dewan Pembina diisi oleh Ahmad Nur Supit, Dewan Pertimbangan Profesor Bomar Pasaribu, hingga Iman Haryadi sebagai Ketua Harian selama 5 tahun ke depan. Secara gamblang, Misbahun menegaskan aspirasi politik di SOKSI akan tetap berjalan searah dengan partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ada 333 pengurus, ada 22 wakil ketua umum, dan kemudian perlu saya tambahkan lagi yang perlu saya sebutkan yaitu Bapak Iman Haryadi sebagai ketua harian, Bapak Iman Haryadi ketua harian, dan 22 wakil ketua umum, dan secara total ada ketua bidang, ada wakil sekjen, wakil bendahara umum, ketua departemen dan anggota departemen. Kepengurusan kami adalah kepengurusan yang mengakomodasi seluruh elemen kader SOKSI. Kami ingin merangkul semuanya. Bahkan kami siap untuk kemudian meminta siapapun kalau ingin bergabung sebagai kader SOKSI, kita siap untuk menanggung. SOKSI kami adalah SOKSI yang memberikan dukungan penuh kepada siapapun yang ingin berkembang dan bertumbuh sebagai kader ormas SOKSI. Dan sebagai kader, tentunya SOKSI sebagai organisasi akan siap memfasilitasi. Dengan kepengurusan ini diharap mampu meningkatkan konsolidasi Partai Golkar baik dari hulu ke hilir. Dari Jakarta, Max Jur Kamera, Roda Bayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Dari Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan program beasiswa setara lembaga pengelola dana pendidikan untuk tingkat daerah. Program ini akan menjadi lanjutan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang saat ini sudah menjangkau 16.979 peserta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapannya terkait program beasiswa yang menargetkan mahasiswa Jakarta dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui skema lembaga pengelola dana pendidikan. Program ini diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026 mendatang, menandai langkah signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia ibu kota. Pramono juga mengungkapkan bahwa persiapan intensif untuk program ini akan dimulai pada tahun depan dengan target ambisius. Ia menargetkan setidaknya 100 mahasiswa berprestasi dan juga kurang beruntung bisa mendapatkan beasiswa bergengsi tersebut. Pramono menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang pendidikan tetapi juga tentang investasi jangka panjang. Saya lagi mempersiapkan, Jakarta akan memberikan seperti LPDP, mahasiswanya boleh sekolah di luar negeri atas tanggung jawab pemerintah Jakarta. Bukan hanya sekedar literasi atau membaca, tetapi yang penting adalah proses interaksi supaya wawasannya harus bisa melihat dunia, persoalan dunia dan sebagainya. Dan itu saya yakin akan memberikan langkah yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Hari Literasi Internasional dengan membaca, mengetahui jendela dunia, dan itu menjadi awal modal sosial kita untuk bisa berprestasi, sekolahnya menjadi lebih baik. Selain meningkatkan kualitas pendidikan beasiswa, ini juga bertujuan untuk membuka wawasan global bagi para penerima. Para mahasiswa akan terpapar dengan lingkungan akademik dan juga budaya internasional yang beragam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 98 Resolution Network yang merupakan komunitas aktivis pendukung Prabowo Gibran menggelar acara gotong royong warga peduli warga. Acara ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sesama anak bangsa. Acara gotong royong warga peduli warga yang diselenggarakan di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dimulai dengan sambutan dan dilanjutkan dengan pembagian ratusan sembako kepada warga. Eli Salomo Sinaga selaku Ketua Panitia Warga Peduli Warga 98 Resolution Network mengungkapkan acara ini merupakan inisiatif dari 98 Resolution Network yang juga melihat kondisi sosial masyarakat yang kurang dalam daya beli. Namun keresahan tersebut dijawab dengan menggelar acara gotong royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS dengan inisiatif pembagian sembako kepada warga di sekitar. 98 Resolution Network juga bekerja sama dengan driver ojek online dan juga akan membagikan paket sembako kepada para driver ojol. Ya, ini bagian dari inisiatif kita dalam melihat kondisi sosial masyarakat hari ini yang faktanya ada kekurangan daya beli. Jadi keresahan itu kita jawab dengan melakukan gotong royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS yang melakukan inisiatif pembagian sembako, paket sembako kepada warga yang berada di sekitar kantor BRINS di daerah Mampang. Warga peduli warga. Jadi kita tidak membeda-bedakan, karena prinsip kita yang diajarkan leluhur kita adalah gotong royong kekeluargaan. Untuk saat ini salah satunya adalah di teritori di sekitar kantornya BRINS daerah Mampang. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kawan-kawan driver ojol yang nanti akan kita bagikan kepada driver ojol begitu. Hari ini kita dengan salah satunya dengan driver ojol difabel yang akan dilakukan di Cilandak, yang kemudian dengan kawan-kawan dari organisasi ojol, koalisi ojol nasional yang akan dilakukan di Kemayoran. Harapannya ya warga bisa terbantu dengan sedikit gotong royong yang kita lakukan hari ini, dan harapannya kita bisa sama-sama menjaga, karena pemerintahan Prabowo hari ini sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Eli Salomo berharap dengan adanya gotong royong ini warga dapat terbantu. Lebih lanjut, Eli mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemkab Cianjur, Jawa Barat berkomitmen terus melakukan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah selatan Cianjur. Hal ini agar kualitas infrastruktur jalan dapat dirasakan merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian pada Sabtu 13 September 2025 mengatakan saat ini tengah meninjau langsung pembangunan pada 3 desa di Kecamatan Naringgul sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan selatan. Wahyu mengharapkan perbaikan dan juga pembangunan jalan di wilayah selatan dapat mempermudah akses termasuk wisatawan untuk sampai ke berbagai destinasi wisata yang ada di wilayah selatan sehingga perekonomian masyarakat sekitar dapat terus meningkat. Termasuk sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia yang masih rendah sehingga dengan jalan mantap yang terus bertambah, panjang terkoneksi langsung dengan jalan provinsi dan pusat dapat mendongkrak semua sektor. Sedangkan ruas jalan yang ditinjau langsung pembangunannya seperti ruas jalan Balai Gede Wanasari sepanjang 482 meter dengan lebar 4 meter, ruas jalan Desa Wangunjaya dengan panjang 526 dan juga lebar 3 meter, serta ruas jalan Cisepat, Cinerang Pantai Sukamulya dengan panjang 900 meter dan lebar 4 meter. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Forum Silaturahmi Ulama Indonesia di Jalan Raya Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi seluruh jajaran pengurus Forum Silaturahmi Ulama Indonesia yang menjadikan organisasi tersebut sebagai simpul koordinasi antar lembaga keagamaan dalam rangka mempererat kerukunan dan persatuan umat di tengah keberagaman. Dalam peresmian ini, Pramono juga menekankan pentingnya kolaborasi bersama seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama yang juga menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Forum Silaturahmi Ulama ini selama ini adalah sebuah forum yang terdiri dari para kiai yang betul-betul kebinekaannya, kebangsaannya, keindonesiaannya itu tidak diragukan lagi. Selama ini mereka mengajarkan sesuatu yang kemudian membuat Jakarta dan Indonesia lebih sejuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kantor baru Forum Silaturahmi Ulama Indonesia DKI Jakarta. Dan semoga kantor ini membawa berkah, membawa kebaikan bagi umat, dan membawa hubungan yang lebih baik antara umaroh dan ulama. Dengan pembangunan kantor baru, FSUI, Gubernur Pramono juga berharap dapat menjadi pusat kegiatan yang banyak menebarkan manfaat bagi umat dan bangsa. Terlebih faktor penting dalam pembangunan Jakarta adalah dengan membangun sumber daya manusia berkarakter yang berpegang teguh pada nilai dan juga akar budaya. Dari Jakarta, Sedewi Dayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Remblong bus rombongan Nakes Jember terguling di Bromo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Diduga sekelompok gangster bersenjata tajam melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Kampung Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Akibat penyerangan tersebut, seorang warga terkena bacokan di bagian tangan. Aksi penyerangan tersebut terekam kamera CCTV di lokasi. Di rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak sekelompok orang diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok orang ini menyerang warga yang tengah duduk berjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah pun akhirnya lebih memilih mundur. Akibat insiden ini, seorang warga dikabarkan alami luka akibat terkena bacokan senjata tajam. Kejadian sekitar jam 5 pagi. Itu ada sekelompok anak-anak muda yang memang jam-jam tertentu itu sering konvoy. Entah dari berbagai wilayah mana, itu sering jadi satu mereka itu. Jadi konvoy, naik motor, bawa sajam, dan dia sasarannya bukan kepada kelompok-kelompok yang sudah ada janji, tapi kelompok-kelompok di mana mereka pada saat ketemu itu menjadi lawan tawuran mereka. Ini baru saja terjadi semalam.
ya jam 5 subuh. Jadi warga yang memang ada duduk nongkrong santai di rumah, depan rumah itu diserang. Ya, diserang. Jadi bukannya tawuran sama warga ya, justru warga yang diserang. Jadi ada korban, salah satu warga yang tangannya terluka karena benda tajam. Tiap malam minggu itu sering mereka konvoi-konvoi itu lintas ke jalan raya Benda Raya ini. Kadang-kadang itu sasarannya itu masyarakat yang jadi sasaran mereka. Warga sekitar lokasi mengaku resah dengan aksi teror kelompok gangster yang kerap konvoi sambil membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan secara acak terhadap warga setempat. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut serta melakukan tindakan pencegahan dengan mengadakan patroli keamanan di malam hari. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bus pariwisata yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan RS Bina Sehat Jember mengalami kecelakaan di jalur Bromo, Probolinggo pada Minggu 14 September 2025. 8 orang penumpang dilaporkan tewas, termasuk seorang anak 7 tahun, sementara puluhan lainnya luka-luka. Bus yang membawa rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember ini terguling setelah diduga mengalami remblong saat melintas di jalur turunan curam. Sopir bus mengaku sempat membanting setir ke kanan dan membunyikan klakson untuk memberi tanda. Namun bus tetap terjun menabrak pembatas jalan, pagar rumah warga dan sebuah motor kurir. Kerasnya benturan membuat kaca depan dan samping bus pecah, sejumlah penumpang terlempar keluar kendaraan. 8 orang penumpang tewas di tempat termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Puluhan korban lain mengalami luka ringan hingga luka berat. Korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, sementara korban luka-luka dirawat di Puskesmas Sukapura, Lumbang Wonomerto, serta RSUD Tonggas dan juga RSUD Dr. Muhammad Saleh. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sopir. Dari Jakarta, Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi jambret terjadi di Kompleks Karangtengah Permai, Karang Timur, Karangtengah, Tangerang, Minggu pagi 14 September 2025. Seorang ibu menjadi korban jambret saat telepon genggam yang dipegangnya dirampas pelaku yang mengendarai sepeda motor. Ini ibu-ibunya, tuh motor. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik terjadinya aksi penjambretan di Komplek Karangtengah Permai, Tangerang pada Minggu 14 September 2025 pagi. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor terlihat memepet seorang ibu yang sedang berjalan kaki sambil memegang HP. Pelaku kemudian dengan cepat mengambil HP yang berada di tangan HP ibu tersebut dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Korban yang kaget HP-nya dicuri, berlari mengejar pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Namun nahas pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan cepat meninggalkan korban. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Karangtengah, termasuk mengumpulkan bukti dan menelusuri identitas pelaku melalui rekaman video yang beredar. Dari Jakarta, Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal berhasil ditangkap warga di Jalan Landas Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 14 September 2025 malam. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum dibawa petugas patroli ke kantor polisi. Inilah rekaman video amatir saat warga saat berhasil menangkap seorang pria yang diduga pelaku begal di Jalan Landas Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 14 September 2025 malam. Pelaku yang tertangkap langsung dikerumuni dan juga menjadi sasaran amuk massa. Warga yang geram meluapkan emosinya sebelum akhirnya mobil petugas patroli tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi. Sementara kondisi korban dari pelaku pembegalan dilaporkan selamat meski diduga mengalami trauma akibat aksi kejahatan yang dialaminya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa serta menelusuri identitas para pelaku yang berhasil kabur. Dari Jakarta, Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo. Sebuah bus pariwisata mengalami remblong saat melintas di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo pada Minggu 14 September 2025. Akibat peristiwa tersebut, 8 orang meninggal dunia, sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah bus yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat menghantam rumah warga dan jatuh ke parit. Bus mengangkut 52 penumpang itu melaju tak terkendali, benturan keras membuat kaca depan dan kaca samping pecah, sejumlah penumpang bahkan terlempar keluar dari kendaraan.
Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Safik Gendira menduga terjadi masalah pada sistem pengereman, sehingga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan hingga membuat 8 penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan petugas medis, polisi, dan juga relawan setempat. Korban meninggal dan juga luka-luka segera dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Soleh Probolinggo, RSUD Tongas, serta Puskesmas Sukapura untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan dan akan melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus untuk diminta keterangan. Dari Jakarta, Natania Asria, Redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan anak laki-laki berinisial NS berusia 4 tahun di kolam ikan dalam kondisi meninggal dunia di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor pada Minggu 14 September 2025. Korban sebelumnya sudah dilaporkan hilang pada Sabtu 13 September saat terakhir terlihat bermain sendirian di sekitar saluran irigasi belakang perumahan. Tim SAR berhasil menemukan jasad anak laki-laki yang berusia 4 tahun dalam keadaan mengapung dan sudah meninggal dunia. Diduga anak berinisial NS tersebut terjatuh dalam kolam ikan saat hendak bermain. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Ada, menjelaskan jasad korban berhasil ditemukan pada Minggu pagi sekitar pukul 10 di sebuah kolam ikan sedalam 2,5 meter yang berjarak 1 km dari rumah korban. NS yang merupakan penyandang tunawicara dan juga bersifat hiperaktif sebelumnya sudah dilaporkan menghilang. Bahkan warga sempat melakukan pencarian mandiri hingga malam hari namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga melapor ke petugas untuk melakukan pencarian bersama tim SAR dan jasad langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Natania Asria, Redaksi Simpo TV melaporkan. 2 orang pemuda yang tenggelam setelah pesta minuman keras di Pantai Alar, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara berhasil dievakuasi. Keduanya ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan, namun dengan kondisi tubuh yang melemah. Tim SAR gabungan berhasil melakukan penyelamatan dramatis terhadap 2 pemuda di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kedua korban, Dandi Gosal 23 tahun dan Marcelino Umboh 22 tahun, ditemukan tenggelam setelah berenang di laut pada Sabtu pagi 13 September 2025. Kejadian naas ini bermula pada Jumat malam 12 September 2025 saat keduanya bersama rekan-rekan mengonsumsi minuman beralkohol di tepi pantai. Kondisi tubuh yang melemah akibat konsumsi alkohol diduga menjadi penyebab mereka kehabisan tenaga saat berenang keesokan paginya. Berkat laporan cepat dari rekan korban kepada petugas pemadam kebakaran, tim penyelamat segera bergerak. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi Dandi dan Marcelino dalam keadaan selamat, meskipun tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Janti, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.